Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWC NU Tanggung Gunung. Kali ini kita akan ngalap berkah dan ngaji sejarah di makam Eyang Jogo Lekso yang merupakan cikal bakal Dusun Nglorok, tepatnya di Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggung Gunung. Untuk itu, tonton sampai habis, subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman Anda. Semoga channel MWC NU Tanggung Gunung senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Bismillah, matur suwun. Kula tujuaken khusus dhateng panjenenganipun Rama Yai Gus Ali Madum, ugi panjenenganipun Rama Yai Pak Sumari, boten kata lumpen niko pik sak rencangipun ikhlasanipun biyantu manggihaken makomipun nggih menika almarhum Mbah Jogo Lekso. Menika minangka sesepuhipun ingkang babat tanah dusun Nglorok mriki. Kaitanipun kaliyan Mbah Jogo Lekso mugi-mugi menika dadosaken pemacu dumateng kita sami menggah engipun pentingipun masalah silaturahmi susunan keluarga. Terus salindunipun menika menawi boten wonten silsilah utawi boten wonten sejarah-sejarah, kemungkinan menika boten pinanggih. Ning gandeng nalika semanten kemungkinan saged dipun larah-larah utawi dipun telusur silsilahipun, akhiripun Mbah Jogo Lekso panggih wonten dusun Nglorok mriki. Menapa kula dipercayaken dados jero kunci. Kula niku napa mboten saged. Nggih. Mbah pun to. Alhamdulillah utawi Pak Kiai kali Barora menika saged damel tuntunan kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para kiai, para alim, para ulama ingkang kula berdeni, dumateng para sepuh bini sepuh dusun Nglorok Desa Tenggar ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa Tenggar saha staf lan perangkatipun sedaya ingkang kula hormati, dumateng hadirin hadirat sedaya ingkang kula hormati, matur suwun sanget ing wekdal menika kula dipun percados
maosaken sejarahipun Eyang Jogolekso saha Eyang Wonokarso lan para pendherekipun. Mugi-mugi kanthi sejarah menika mengke saged manfaati dhateng masyarakat Dusun Nglorok Desa Tenggarejo lan mbok pilih mengke sejarah singkat punika saged dipun damel dasar penggalian sejarah Desa Tenggar saklajengipun. Ing mriki badhe kula waosaken sejarahipun Eyang Jogolekso. Sejarah Eyang Jogolekso lan Eyang Wonokarso babat Dusun Nglorok. Sejarah babat wilayah Nglorok tak lepas dari peristiwa besar Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Dikisahkan setelah Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda tahun 1830 Masehi, prajurit-prajurit Diponegoro melarikan diri ke pelosok-pelosok desa untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Belanda. Di antaranya adalah Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Zakaria Asani, Kiai Zakaria ingkang nomor kalih, yang merupakan salah satu guru dari Pangeran Diponegoro. Beliau bersama keluarga dan para pengikutnya meninggalkan kota Mataram dan mencari tempat yang aman dari pengawasan Belanda. Keluarga yang ikut dalam perjalanan adalah kedua istri beliau, yaitu Nyai Nitisari dan Nyai Lestari. Keempat orang anaknya yaitu Raden Santamin, Raden Nur Musdalifah, Raden Rohmat, dan Raden Suryo Atmojo. Dan ada beberapa orang cucu, salah satunya adalah putra Raden Suryo Atmojo yang bernama Raden Jogolekso. Perjalanan panjang beliau diawali dari Yogyakarta ke Sleman, Bojonegoro, Nganjuk, Gunung Liman, Ponorogo, Tulungagung, dan terakhir ke Samben Blitar. Di wilayah Kesamben itulah beliau kemudian madepok dan siar agama Islam, berpusat di Padepokan Jugo. Setelah Raden Jogolekso cukup dewasa, kira-kira tahun 1842 Masehi, oleh ayahnya dinikahkan dengan putri Kiai Jogati dari Ponorogo yang bernama Citrosari. Kemudian Raden Jogolekso bertempat tinggal di Ponorogo. Dari pernikahan ini, Raden Jogolekso mempunyai seorang putra bernama Raden Wonogati yang setelah dewasa bernama Raden Wonokarso. Di sana Raden Jogolekso dan mertuanya, yaitu Kiai Jogati, melakukan siar agama Islam dan berjuang melawan Belanda dengan bergerilya. Raden Jogolekso dikenal sangat mumpuni dalam hal olah kanuragan dan ilmu siasat perang, mewarisi darah pejuang sang ayah dan leluhurnya yang tak kenal kata menyerah dalam hal perjuangan. Masyarakat Ponorogo sangat antusias dan penuh semangat berjuang bersama dengan Raden Jogolekso dan Kiai Jogati. Sepeninggal Kiai Jogati, pimpinan Padepokan dilimpahkan kepada Raden Jogolekso yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Eyang Jogolekso. Kira-kira pada tahun 1882 Masehi, Eyang Jogolekso mendapatkan isaroh supaya membuka lahan baru di wilayah timur yang ditandai dengan sebuah sinar biru yang memancar dari dalam tanah. Kemudian beliau menugaskan putranya Raden Wonokarso didampingi oleh beberapa orang muridnya, yaitu Dipokarso, Wirojoyo, dan Sekardrini untuk mencari dan membuka lahan baru itu. Beliau berempat pergi mencari tempat yang dimaksud Eyang Jogolekso, dipandu oleh sinar biru yang berasal dari pusaka sakti Kiai Bajul Sengoro milik Eyang Jogolekso. Selama berhari-hari beliau berempat berjalan terus ke arah timur mengikuti sinar biru itu, sampai akhirnya sinar biru itu berhenti di suatu tempat yang memancarkan sinar biru dari dalam tanah, yang artinya tempat yang beliau cari sudah ketemu. Di tempat itulah beliau berempat mulai babat lahan yang masih berupa hutan belantara.
dengan segala kemampuan yang dimilikinya, beliau melakukan babat hutan. Semuanya dilakukan dengan mudah dan nyaris tidak ada kendala yang berarti. Sehingga hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau sudah berhasil membabat hutan yang cukup luas. Lalu beliau mendirikan rumah tinggal dan menggunakan lahannya untuk bercocok tanam. Wilayah babatan itu ternyata tanahnya sangat subur dan mudah ditanami. Apa saja yang ditanam di situ dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Dari hasil pengamatan beliau berempat, selama babat dan bercocok tanam di situ, wilayah itu tanahnya sangat subur, tetapi struktur tanahnya mudah longsor atau lorot. Maka beliau sepakat untuk menamakan wilayah babatannya itu dengan nama Nglorok. Lama-kelamaan, keberadaan wilayah Nglorok yang subur makmur dikenal oleh banyak orang dari wilayah sekitar Nglorok. Mereka berduyun-duyun datang ke Nglorok untuk menyatakan berita itu. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya ikut tinggal di situ bersama anak sanak sekeluarganya. Kemudian Raden Wonokarso, Dipokarso, dan Wirojoyo kembali ke Ponorogo untuk menjemput keluarganya masing-masing. Nyai Sekardrini tetap tinggal di Nglorok, karena pada saat itu beliau masih berstatus gadis. Sesampainya kembali Raden Wonokarso beserta keluarganya di Nglorok, wilayah Nglorok sudah semakin ramai dan banyak penduduk. Atas kesepakatan dari para penduduk Nglorok, maka beliau berempat dijadikan sesepuh Nglorok dengan sebutan Eyang. Sebagai pemimpinnya dipilih Eyang Wonokarso. Di bawah kepemimpinan Eyang Wonokarso dan dibantu ketiga sahabatnya, yaitu Eyang Dipokarso, Eyang Wirojoyo, dan Eyang Sekardrini, wilayah Nglorok semakin tertata dan maju. Selain pertaniannya yang subur, wilayah Nglorok juga menjadi pusat perdagangan yang ramai. Penduduk dari sekitar wilayah Nglorok sampai ke wilayah Pelem, Campur Darat, dan sekitarnya banyak yang datang ke Nglorok untuk berdagang dan bertempat tinggal. Di tengah berkembangnya wilayah Nglorok yang semakin pesat, para sesepuh Nglorok dikejutkan oleh kabar meninggalnya Nyai Citrosari, istri dari Eyang Jogolekso dan ibu dari Eyang Wonokarso. Sepeninggalnya Citrosari, Eyang Jogolekso diboyong ke Nglorok tinggal bersama dengan Eyang Wonokarso. Namun tidak berapa lama, di Nglorok Eyang Jogolekso jatuh sakit dan beliau berpesan, bila suatu saat beliau meninggal, supaya dimakamkan di tempat munculnya sinar biru yang menjadi titik awal babat wilayah Nglorok. Maka setelah beliau meninggal oleh para sesepuh dan warga Nglorok, beliau dimakamkan di tempat keramat itu. Tempat keramat itu sekarang masuk dalam kepemilikan Bapak Miti dan Ibu Mutini yang ternyata masih keturunan dari Eyang Jogolekso. Suasana duka secara berangsur-angsur berlalu. Perjuangan para sesepuh Nglorok terus berjalan dan wilayah Nglorok semakin berkembang dan masyhur dan semakin menarik perhatian banyak orang dari luar wilayah Nglorok untuk datang ke sana. Tersebutlah Kiai Hamid Arif atau Eyang Ekodrono, seorang ulama dari wilayah Sambi Jajar Sumber Gempol. Beliau datang ke Nglorok untuk berdagang dan siar agama Islam. Kedatangan beliau disambut baik oleh para sesepuh Nglorok dan diberi tempat tinggal di sana. Setelah istrinya yang di Sambi Jajar meninggal, Eyang Ekodrono memutuskan untuk menetap di Nglorok. Kemudian oleh para sesepuh Nglorok beliau dinikahkan dengan Nyai Sekardrini, adik dari Eyang Wirojoyo, dan diangkat menjadi penasehat agama utawi Mutim Nglorok, membantu perjuangan dan dakwah para sesepuh Nglorok. Dengan kehadirannya Eyang Ekodrono di Nglorok, serasa semakin sempurna perjuangan dan dakwah Eyang Wonokarso dan para sesepuh Nglorok. Wilayah-wilayah babatan di sekitar Nglorok banyak yang memutuskan untuk bergabung, sehingga wilayah Nglorok menjadi semakin besar dan terkenal di mana-mana, sampai akhirnya para sesepuh Nglorok meninggal. Untuk selanjutnya, kepemimpinan wilayah Nglorok secara bergandengan atau bersama-sama dipegang oleh keturunan dari Eyang Wonokarso, Eyang Dipokarso, Eyang Wirojoyo, dan Eyang Ekodrono. Bahkan sampai sekarang pun kepemimpinan wilayah Nglorok banyak didominasi oleh para keturunan beliau. Berikut kami cantumkan beberapa nama keturunan para sesepuh Nglorok.
Eyang Wonokarso berputra Katijah Tumiyam Mujinah Mirah bin Mus dan Saijo. Eyang Dipokarso berputra Wiromojo Saimun Saimah. Eyang Wirojoyo berputra Tuk Katijo Katira Bakat Gina. Eyang Ekodrono berputra Samat Rinem Rikem Kuat dan Kemis. Demikianlah sejarah singkat babat lorok yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi dasar atau tonggak awal penggalian sejarah oleh para generasi penerus, sehingga kelak bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang lebih sempurna lagi. Karena sejarah akan terus berkembang, roda kehidupan akan tetap berjalan, dan generasi penerus yang akan menyempurnakan. Referensi petunjuk para sepuh dan tokoh masyarakat. Yang kedua, cerita tutur dari masyarakat Dusun Lorok dan sekitarnya. Demikian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Hananu ya Manan, 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 ya Allah ya Mughithu aghisni, 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 ya Allah alimu alimni, ya Allah ya alimu alimni, ya Allah ya alimu alimni, ya Allah alimu alimni, ya Allah ya alimu alimni, ya Allah ya alimu alimni, ya Allah ya alimu alimni, ya Kafi ya Wani ya Fatahu ya Raza, 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 ya Salam ya Satar ya Habib ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Salam ya Satar ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Allah Maliki Yaumiddin, 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 ya Allah Maliki Yaumiddin,
ya Allah maliki yaumiddin la ilaha illallah imanan billah imanan billah la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah amantu billah la ilaha illallah amantu billah la ilaha illallah amanatan billah la ilaha illallah amanatan billah illallah amanatan billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah imanan wa tasdiqan la ilaha illallah imanan wa tasdiqan la ilaha illallah imanan wa tasdiqan la ilaha illallah talatufa wa rizqan la ilaha illallah talatufa wa rizqan la ilaha illallah talatufa wa rizqan la ilaha illallah Allah al-malikul haqqul mubin Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim radiyallahu li sahabati Rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'inda sultanik Allahumma ya man la ya'lamu kayfa huwa illa huwa wa la ya'lamu ahadun qudratahu illa huwa wa ya alim asyaqa wa ya zal judi wal waba As'aluka bihurmati Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mustafa wa bihaqqi sadatina surafa bakasabi ahli wafa wa bihaqqi Abi Abbas Siddiq bin Malkan wa Sayyidina Ilyas alaihi wassalam wa bihaqqi Sayyidi Syamsul Qadir Jilani Sayyidina Abbas Sadawi Sayyidina Abdillah Muhammad bin Sulaiman Jazuli wa bihaqqi Sayyidina Syukur Rasul Antang dialana hajatana ya Allah Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum Ya ahlan naubah al-abdu waqifun bihimakum qad nazal Ya sadatalau sadatu bil ajal inni ataitu ilaikum mustasriqan ya aman lahum kulla amal Wa antum bihimayatil hayya wa sawwarah Unsur lana alal ajal Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ya Dayyanu wa ya Qadhi ya Karim Anta qadana man anzalnahu bihaqqi ya Rahman ya Rahim Ya Hanan ya Manan ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ahlina wa aqrabaina wa usnatina wa masina wa dhawil huquqa jibati alaina sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin Wiwit awal hingga akhir baik karya maupun makhliyah ingkang kalau sadari utawi boten kula atas nami pribadi nyuwun agung samudra kang sami dimaten panjenengan sedaya. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نجينا بها من جميع أهوال الأفعال وتبلغنا بخيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.